Ada kalanya kehidupan ini diwarnai dengan intrik yang begitu pelik. Terkadang ada beberapa bahkan berbagai hal yang membuat kita itu menyesal dan menuntut kita itu untuk memaafkan diri kita sendiri agar tidak larut dalam rasa penyesalan yang telah kita perbuat. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan itu mungkin berdampak buruk kepada diri sendiri atau orang lain. Rasa bersalah yang selalu muncul karena kesalahan tersebut biasanya berujung pada penyesalan. Banyak orang yang menyesal dan merelakan dirinya, bahkan merasakan kesedihan dalam hatinya yang begitu dalam sekali. Namun ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak baik kita larut dalam penyesalan atau sesuatu yang telah terjadi. Cobalah untuk beranjak pergi dari cerita-cerita penyesalan tersebut. Yang terjadi biarlah terjadi, karena hal tersebut tidak akan pernah bisa kita ulang kembali untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik memang adalah menjadikan berbagai pengalaman di masa lalu sebagai pelajaran bagi kita agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Memaafkan diri sendiri atas apa yang kita lakukan di masa lalu itu menjadi salah satu di antara jalan terbaik untuk meraih berbagai hal baik di masa yang akan datang. Tidak banyak orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, memaafkan dirinya sendiri, dan merelakan masa lalu yang terjadi. Jika kita sedang merasakan hal yang serupa, sebaiknya mulailah kita itu mencari cara untuk bisa lepas dari situasi-situasi tersebut. Ada beberapa cara yang mungkin kita bisa lakukan. Dengan cara ini kita bisa memaafkan diri kita dan merelakan masa lalu. Yang pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Apa yang dilakukan sudah selesai. Jadi menyalahkan diri sendiri tidak ada gunanya. Itu sudah terjadi. Dan menghukum diri sendiri ya tidak akan bisa mengubahnya. Maka kita mesti berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Yang kedua, istirahat. Biarkan diri kita itu beristirahat dengan pergi ke tempat lain selama beberapa hari atau minggu jika memungkinkan saat pergi. Jangan periksa jangan sering kita menggunakan media sosial dan putuskan segala hubungan komunikasi yang akan membuat Anda atau kita merasa terganggu. Istirahatkanlah diri kita. Yang ketiga, mintalah pengampunan dari Allah SWT. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan itu setia dan adil dalam mengampuni mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan memohon pengampunan. Enggak ada salahnya kita selalu meminta kepada Allah untuk pengampunan atas segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, dan akhirnya kita hanya mendapatkan penyesalan. Selalu mohon ampunlah. Kemudian yang keempat, berhenti mengingat kesalahan. Merenung kegagalan kita hanya akan menyebabkan kita itu depresi. Berhentilah kita memikirkan apa yang sudah terjadi.
terimalah dengan ikhlas semua yang telah kita lakukan itu tanpa kita pikirkan, maka penyesalan itu pasti ada di akhir segala perbuatan. Yang kelima, maafkan mereka yang menyebabkan kita sakit. Jika kita ingin diampuni oleh Allah dan orang-orang yang telah kita sakiti, ampunilah juga orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya, sama-sama memaafkanlah. Kemudian fokuslah perhatian pada hal-hal yang produktif. Kita mesti fokus agar pikiran kita itu tidak memikirkan masa lalu terus. Move up. Selalu berpikir sebelum bertindak. Konsentrasilah pada pekerjaan, konsentrasi pada studi atau aktivitas apapun yang pastinya harusnya produktif, menghasilkan. Dan kita harus selalu istiqomah itu. Kemudian yang ketujuh yaitu dapatkan suatu dukungan dari keluarga dan tentunya teman-teman. Jadilah kuat untuk mereka yang terus bertahan dengan kita. Apapun yang terjadi, biarkan keluarga dan teman kita menghibur kita dengan caranya. Ya, seperti itu kita terus berusaha agar kita bisa memaafkan diri kita sendiri dan juga merelakan masa lalu. Yang kedelapan, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Belajar dari apa yang terjadi. Putuskan untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Cari tahu bagaimana kita dapat menghindarinya. Jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, pengalaman. Semua orang pasti punya pengalaman buruknya. Dan itu sebagai contoh. Bahkan kita diberikan penglihatan untuk melihat orang lain dan kita jadikan itu contoh agar kita tidak seperti itu. Kemudian yang 9 itu kita saring kritik-kritik yang dilontarkan, ditujukan kepada kita. Kita tidak dapat mengontrol apa yang orang katakan tentang kita. Tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kata-kata dapat mempengaruhi kita. Lihat saja bagaimana seorang artis itu menghadapi penghasut atau netizen yang luar biasa. Mereka ya cuek-cuek aja, mengabaikan saja. Bahkan ada yang menyaring kritikan-kritikan itu sebagai suatu landasan agar tidak mengulanginya kembali kesalahan yang sama. 10, mulai lagi dari lingkungan yang baru. Nah, ini perlu. Jika perlu, putuskan untuk pindah rumah, pindah kota, pindah tempat kerja, pindahlah judulnya. Mencari suasana yang baru. Mulailah dengan hidup yang baru dari masa lalu yang tidak baik. Mulai dari nol lah, bahasanya gitu. Yang ke-11 itu jangan jadikan perkataan orang lain itu sebagai acuan untuk menilai diri kita sendiri. Apa yang orang lain katakan tentang kita itu nggak penting. Tidak ada yang paling mengenal kita kecuali Allah SWT. Jadi itu berarti tidak ada orang lain yang dapat mengukur nilai-nilai kita yang sebenarnya secara akurat. Yang ke berapa tadi? 12 ya. Ketahuilah bahwa setiap orang itu gagal dalam satu atau lain cara. Mengapa kita berpikir kita adalah manusia terendah di bumi ketika manusia sama-sama tidak sempurna? Jangan berpikir kita itu lemah karena kegagalan kita. Semua orang berbuat memang kesalahan karena kelalaiannya. Kemudian yang ke-13 itu kita mesti fokus pada masa depan. Lihatlah, melampaui masa kini yang menyakitkan. Temukan harapan dalam apa yang ada di masa depan. Kita punya impian, wujudkan impian itu.
ya, dengan cara-cara yang baik tentunya. Kemudian yang ke-14 ya, itu kita gunakan pengalaman-pengalaman kita itu untuk mengajarkan diri kita atau untuk mendorong orang lain agar tidak melakukan, agar tidak mendapatkan suatu penyesalan yang sama dengan kita. Bantu orang lain menghindari penderitaan yang sama yang kita pernah alami. Dorong mereka, berikan mereka motivasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang kita perbuat. Selanjutnya yang 15 itu ambil setiap hari itu baru. Ambil setiap hari itu baru sebagai kesempatan yang kedua maksudnya. Fakta bahwa kita masih bangun setiap pagi atau kapan waktunya adalah suatu tanda bahwa Allah itu belum selesai dengan kita. Kita masih diberikan ujian dan tanggung jawab. Rangkulah kesempatan yang kedua ya, dengan landasan yang pertama tadi dengan kegagalan itu contoh, dan kita lakukan yang kedua dengan hal yang baru, sikap yang baru, akhlak yang baru, dan semuanya adalah untuk menghindari penyesalan. Ke-16 itu bersikap lembutlah pada diri kita sendiri. Berhenti kita membenci, berhenti kita menghukum diri kita sendiri. Kita telah mengetahui begitu banyak hal-hal yang membuat kita itu depresi. Ya, jadi kita mesti berikan kelembutan pada diri kita, sayangi diri kita. Waktunya kita istirahat ya istirahat, waktunya kita refresh diri kita itu ya lakukan saja. Selanjutnya terima konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan dengan kepala yang dingin tentunya. Nggak usah kita membalas jika orang lain mengatakan sesuatu yang kasar terhadap diri kita dan hati kita itu menjadi sakit. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka marah pada kita. Hadapi amarah mereka itu dengan rendah hati, dengan kepala yang dingin, dengan bijak. Karena mereka marah itu karena hatinya sedang jauh daripada kita. Dan selanjutnya adalah dengan kita itu jangan biarkan kesalahan kita itu mendefinisikan kita. Ya, kita mungkin telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, tapi pasti ada banyak hal yang baik yang juga telah kita lakukan. Membuat kesalahan adalah suatu bagian dari manusia itu sendiri. Kemudian kita mesti disiplinkan pikiran kita. Memang terlalu banyak berpikir membuat kita itu terlalu sulit untuk merelakan masa lalu. Kendalikan pikiran kita itu sehingga kita dapat mengingat apa yang terjadi. Sesaat memang boleh kita melihat ke masa lalu. Contoh kita lagi sedang membawa mobil. Kadang kita untuk berhati-hati kita melihat spion kanan, spion kiri untuk melaju ke depan. Ya bolehlah sesaat kita melihat masa lalu untuk menuju ke masa depan. Karena untuk berhati-hati jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Selanjutnya kelilingi diri dengan orang-orang yang optimis, orang-orang yang berpikir positif, mempengaruhi kita untuk menjadi suatu orang yang positif tentang kehidupan kita. Mereka akan membantu kita melihat sisi terang dari situasi-situasi kita. Kemudian kita serahkan beban ini semua, hujan ini semua, tentunya kepada Allah. Biarkan Allah yang mengambilnya dari sana. Allah tidak hanya akan mengubah hidup kita itu 100%. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan dengan caranya tentunya. Kita terima semua dengan ikhlas, ridho.